Kita sering mendengar bahwa semua manusia berasal dari satu pasangan pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kisah mereka menjadi bagian penting dari tradisi agama-agama Abrahamik, yaitu agama-agama monoteistik besar, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Walaupun berasal dari latar kepercayaan yang berbeda, ketiga agama ini memiliki kisah serupa tentang penciptaan manusia yang melibatkan Adam dan Hawa. Dalam Islam disebut Hawa, sedangkan dalam tradisi Kristen Yahudi disebut Hawa atau Eve. Cerita intinya mirip. Pasangan pertama ini hidup di surga, kemudian memakan buah terlarang. Namun, benarkah Hawa selalu memiliki peran dan cerita yang sama di setiap agama? Pada kenyataannya, ada perbedaan besar dalam detail kisah Hawa. Misalnya, tradisi mana yang pertama kali menceritakan kisah Lilith, atau bagaimana konsep dosa dipahami dalam setiap kisah. Kisah Adam Hawa sangat populer dan sering diangkat dalam seni dan diskusi budaya, namun setiap agama kadang menafsirkan dengan sudut pandang sendiri. Dalam skrip ini, kita akan membahas 3 versi berbeda tentang Hawa dalam tradisi Kristen, Yahudi, dan Islam. Setiap versi akan dijelaskan secara naratif, lalu kita bandingkan perbedaannya. Dengan begitu, kita bisa memahami bagaimana kisah Hawa menginspirasi pandangan berbeda tentang peran perempuan dalam budaya dan agama. Mari mulai dengan melihat versi Kristen. Dalam tradisi Kristen, cerita Adam dan Hawa terdapat di kitab Kejadian Perjanjian Lama. Menurut narasi Alkitab, Allah pertama-tama menciptakan Adam dari debu tanah. Kemudian Allah membentuk seorang wanita dari salah satu tulang rusuk Adam untuk menjadi penolong dan teman hidupnya. Hawa sering disebut sebagai ibu segala umat manusia. Karena dari pasangan inilah manusia dipercaya berkembang biak. Awalnya Adam dan Hawa hidup tanpa dosa di Taman Eden dan tidak merasa malu akan keadaan mereka. Allah memberi satu perintah utama. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Namun seekor ular, sering diidentikan dengan iblis, membujuk Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Hawa lalu memakan buah tersebut dan juga memberikannya kepada Adam. Akibatnya mata mereka terbuka untuk memahami baik dan buruk. Mereka pun mulai merasa malu dan menutupi diri. Allah kemudian mengusir Adam dan Hawa dari surga sebagai hukuman atas ketidaktaatan tersebut. Dalam narasi ini, Allah mengutuk ular dan memberi konsekuensi kepada Hawa dan Adam. Hawa akan mendapat rasa sakit saat melahirkan dan Adam harus bekerja keras membajak tanah untuk mencari nafkah. Peristiwa ketidaktaatan Adam dan Hawa ini dikenal dalam ajaran Kristen sebagai dosa asal. Doktrin ini menyatakan bahwa karena perbuatan pertama ini, semua keturunan Adam dan Hawa lahir dalam keadaan berdosa. Jadi dalam teologi Kristen, ketidaktaatan Adam Hawa membawa kecacatan moral yang diwariskan kepada seluruh umat manusia. Dasar biblisnya ditemukan dalam Kejadian 3, juga dalam bagian lain seperti Mazmur pasal 51 ayat 5, dan surat Rasul Paulus, misalnya Roma pasal 5 ayat 12. Doktrin dosa asal sendiri diformulasikan oleh teolog awal seperti Santo Augustinus pada abad keempat. Sebagai akibatnya, ajaran Kristen menekankan perlunya penebusan melalui Kristus agar dosa umat manusia dihapus. Bahkan dalam tradisi Katolik, Hawa sering dibandingkan dengan Maria. Maria disebut Hawa baru yang menebus kesalahan Hawa lewat kelahiran Yesus tanpa dosa. Di luar konteks ibadah, kisah ini juga memberikan banyak bahan renungan. Ketika Adam berkata bahwa Hawa yang membuatnya makan buah terlarang, dan Hawa menjawab, "Ular membujuk saya." Kita melihat contoh bagaimana manusia kadang mencari kambing hitam atas kesalahannya. Banyak sarjana menafsirkan cerita ini secara alegoris. Ular bisa dilihat sebagai simbol godaan dan pohon pengetahuan sebagai lambang tanggung jawab moral. Meskipun zaman telah berubah, kisah Adam Hawa tetap dianggap kaya makna tentang ketidaktahuan manusia yang berubah menjadi sadar dan tentang kebutuhan moral akan aturan. Dalam tradisi Yahudi, kisah Adam dan Hawa juga terdapat dalam kitab Kejadian Tanakh. Inti narasinya sama. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pasangannya, dan keduanya tinggal di Taman Eden dengan perintah yang sama tentang pohon terlarang. Namun sangat penting dicatat bahwa Yudaisme klasik tidak mengenal konsep dosa asal seperti dalam doktrin
Kristen. Tradisi Yahudi menekankan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri, bukan atas kesalahan leluhur. Dengan kata lain, kisah Adam Hawa dipahami sebagai momen pilihan moral, bukan warisan dosa bagi anak cucu mereka. Dalam sastra rabbinik, Midrash, dan Talmud, muncul legenda tambahan tentang Lilith yang tidak ditemukan dalam teks Alkitab. Lilith digambarkan sebagai istri pertama Adam yang dibuat dari tanah liat yang sama, yang menolak untuk tunduk kepadanya. Lilith meninggalkan Adam dan tidak mau kembali ke Taman Eden. Setelah Lilith pergi, barulah Hawa diciptakan sebagai pendamping Adam. Penting dicatat bahwa kisah Lilith ini tidak disebut dalam teks kitab suci asli Tanakh, namanya baru muncul dalam literatur rabbinik dan mitologi Yahudi pasca biblikal. Bahkan beberapa cendekiawan Yahudi ternama seperti Maimonides, Rambam, menolak eksistensi Lilith